Udah punya logo usaha, tapi bingung gimana cara daftar logo di Haki? Awas, kalau sampai salah langkah, bisa berakibat fatal. Uang melayang, logo bisnismu gagal dapat kunjungan. Sebelum lanjut ke video ini, kalau kamu ingin membaca versi artikelnya, kamu bisa mengunjungi link ini. Atau langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, jadi gini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, setiap logo yang kamu gunakan untuk identitas usahamu, brandmu, produkmu, itu bisa dikategorikan sebagai logo merek. Sehingga, sebagai logo usaha, kamu harus mendaftarkannya sebagai haki merek ke DJKI untuk mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Tapi ingat ya, didaftarkan sebagai merek. Karena sebenarnya, pendaftaran logo haki itu ada dua, yaitu hak cipta dan sebagai merek. Tapi, kalau logomu sudah memenuhi dua syarat ini ya. Pertama, logo digunakan sebagai tanda visual untuk membedakan identitas suatu usaha. Kedua, logo digunakan untuk kegiatan jual atau beli. Artinya, nggak cuma untuk identitas saja, tapi barang atau jasanya juga aktif diperdagangkan. Contohnya, logo band dan logo Jeko. Maka logomu sudah bisa dipastikan sebagai kategori logo merek haki. Sebaliknya, kalau logo yang dibuat hanya untuk seni dan tujuannya untuk dinikmati keindahan dan estetikanya aja, maka logo ini termasuk dalam kategori hak cipta dan nggak bisa didaftarkan sebagai merek. Oke, balik ke pertanyaan awal. Lalu gimana sih cara untuk mendaftarkan perlindungan logo merek ini? Nah, untuk daftar logo merek haki ini sebenarnya hanya bisa dilakukan melalui pendaftaran online saja. Sehingga kamu bisa memilih dua cara ini. Pertama, kamu bisa mendaftar secara pribadi. Dan yang kedua, kamu bisa meminta bantuan Biro Jasa Pendaftaran Merek. Nah, kalau kamu ingin mendaftar merek sendiri, sebenarnya Membisu sudah pernah membuat video tutorial pendaftaran merek lengkap di video sebelumnya. Atau kamu bisa klik link yang ada di pojok kanan ini ya. Oke, lanjut. Sama dengan pendaftaran merek pada umumnya, sebelum melakukan pendaftaran merek, ada 3 hal penting yang harus dipersiapkan. Pertama, gambar logo usaha. Nah, menyiapkan gambar logo di sini nggak harus sebuah dokumen cetak ya bos. Tapi, kamu tinggal mengirimkan berupa dokumen digital aja. Tentunya, ada ukuran khusus sesuai permintaan dari sistem. Jadi, kamu perlu menyesuaikannya. Yang kedua, dokumen persyaratan. Dokumen ini biasanya berkaitan dengan identitas pemilik merek, seperti KTP dan tanda tangan. Untuk informasi lebih detail terkait dokumen persyaratan daftar merek, kamu bisa membaca artikel Membisu yang ini. Atau, kamu juga bisa klik link di deskripsi. Yang ketiga, biaya pendaftaran merek. Untuk biaya pendaftaran merek sendiri, itu ada 2 jenis. UMKM, yaitu 500.000 per kelas. Sedangkan jenis umum, 1.800.000 per kelas. Meski jenis UMKM lebih murah, tapi untuk jenis UMKM harus melengkapi 2 dokumen tambahan ini. Yang pertama, surat rekomendasi UKM binaan atau surat keterangan UKM binaan dinas. Asli ya, untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil. Dan yang kedua, surat pernyataan UMK bermaterai untuk pemohon usaha mikro dan usaha kecil yang diajukan dulu ke Diskop UKM, Disperindak, atau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oh iya, soal biaya pendaftaran logo haki ini juga dihitung sesuai dengan jumlah dari logo yang ingin dilindungi. Jadi bukan dari jumlah gambar ya bos. Misalnya nih, kamu punya 1 logo brand perusahaan dan mempunyai 3 logo produk, maka kamu harus mendaftar 4 logo. Setelah kebutuhan untuk persiapan daftar logo haki ini sudah terpenuhi, tahap kedua, kamu bisa langsung mendaftarkan logo haki ini ke laman resmi DJKI atau di tautan berikut ya. Pertama, pembuatan akun. Karena pendaftaran merek hanya bisa dilakukan secara online, maka kamu wajib punya akun terlebih dahulu. Untuk pendaftaran merek online, Membisu sudah membuatkan versi lengkapnya yang bisa kamu tonton di video ini. Kedua, mengajukan permohonan. Untuk proses permohonan mandiri, kamu langsung menuju pada menu Buat Permohonan di beranda pendaftaran merek DJKI. Setelah memilih menu ini, maka sistem akan mengarahkanmu pada halaman pembuatan kode billing. Ketiga, mengisi formulir. Pada saat menuju halaman pemesanan kode billing, kamu harus mengisi data diri dan juga keterangan mengenai merek. Pastikan memasukkan dengan benar karena selanjutnya akan langsung masuk ke dalam formulir pendaftaran juga secara otomatis. Keempat, upload dokumen. Tujuan utama dari panjangnya proses bagaimana cara daftar logo HKI adalah untuk memasukkan logo dalam perlindungan DJKI. Jadi, akan ada satu tahapan di mana kamu harus mengirimkan dokumen logo dan juga dokumen pendukung lainnya. Pada tahap ini, sebelum mengirimkan dokumen, kamu perlu memastikan seluruh isian dokumen yang sudah tepat sesuai dengan permintaan dari DJKI, termasuk juga dokumen tanda tangan. Dengan begitu, kamu sudah dalam satu tahap untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Kelima, cek permohonan.
Pastikan kamu sudah melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh isian yang sudah kamu lengkapi. Cek lagi masing-masing poin isiannya ya. Dan segera perbaiki apabila ada kesalahan sebelum menekan tombol kirim. Langkah ini yang akan membantu untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam formulir. Nah, kalau kamu nggak punya cukup waktu untuk mendaftar logo haki merek sendiri, kamu bisa langsung meminta bantuan Biro Jasa Pendaftaran Merek. Tapi ingat, pastikan memilih biro jasa terpercaya seperti jasamerek.com yang sudah melayani ribuan pebisnis untuk mendaftarkan merek. Atau untuk sekedar konsultasi, kamu juga bisa melakukannya secara gratis di link berikut ini. Oh iya, sebagai informasi tambahan selain pendaftaran logo sebagai merek, ada jenis merek lain yang juga bisa kamu daftarkan juga. Misalnya, nama brand dan nama produk, merek 3 dimensi, merek hologram, jingle brand, dan slogan brand. Jadi, ketika bisnismu memiliki 5 jenis merek, maka juga bisa dilindungi sebagai merek. Oke sobat bisnis, jadi itu tadi cara mendaftar logo untuk haki merek. Oh iya, terakhir nih, mau mengingatkan kalau sebelum melakukan proses pendaftaran merek, kamu harus melakukan pengecekan nama atau logo agar kamu mirip dengan merek pihak lain. Kamu bisa pelajari secara lengkap di video ini ya bos. Sampai bertemu di video lainnya.